Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar mengenai etika pergaulan remaja. Masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Nah, di dalam masa peralihan biasanya terdapat ciri khas pada remaja. Di antaranya, satu, krisis identitas. Remaja akan mencari jati dirinya melalui contoh-contoh yang ada di sekelilingnya. Yang kedua, terikat pada suatu kelompok dengan kuat. Yang ketiga, perubahan peran yang sangat drastis. Keempat, daya fantasi atau imajinasi yang kuat. Oleh karena itu, maka seorang remaja seyogyanya pasti tidak akan lepas dari yang namanya pergaulan, yakni dengan sesama atau sebaya atau seumuran kita, dengan orang yang lebih tua atau lebih muda, dengan yang berbeda agama atau adat istiadat, dan lain sebagainya. Maka di dalam pergaulan remaja pasti ada yang namanya dampak positif dan negatif. Contoh dari dampak positif di dalam pergaulan adalah mampu membentuk kepribadian yang baik, yang bisa diterima di berbagai lapisan atau kalangan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang menjadi sosok individu yang pantas untuk diteladani. Nah, kalau contoh dari dampak yang negatif, tumbuh menjadi sosok individu dengan kepribadian yang menyimpang. Contoh seperti pemabuk, pemarah, malas belajar, malas membantu orang tua, dan lain sebagainya. Maka dari itu, untuk menuju pergaulan yang positif diperlukan yang namanya etika pergaulan. Sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan, serta tidak melanggar norma-norma hukum, kesopanan, adat istiadat, norma agama, dan norma-norma yang lainnya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai memilih teman di dalam pergaulan. Memilih teman itu bukan berarti kita menghindari, bahkan sampai membenci teman yang sekiranya tidak sesuai dengan kriteria kita. Tetapi memilih itu ditujukan untuk supaya diri kita lebih berhati-hati pada efek negatifnya. Berikut ada beberapa tips di dalam memilih teman atau bergaul. Yang pertama, kejujuran dan sifat pemaaf harus dijaga di dalam pertemanan. Yang kedua, pahami teman kita. Jangan pernah merasa diri lebih baik darinya, bahkan sampai menyepelekan atau merendahkannya. Yang ketiga, tidak selamanya memiliki sifat yang sama. Maka, toleransi dan saling menghormati adalah ciri khas dari kematangan di dalam berteman itu sendiri. Yang keempat, berteman itu bukan bersaing sehingga menimbulkan sifat iri, tetapi puji saat ia berhasil dan hibur saat ia mengalami kegagalan. Yang kelima, jangan hanya sering mengeluh, tetapi juga berilah kabar gembira kepadanya. Yang keenam, jika ada seorang teman yang mempunyai kebiasaan buruk, maka jangan langsung menegurnya, tetapi kalau bisa perlahan-lahan bantu supaya kebiasaan buruknya itu hilang. Alhamdulillah, kita telah belajar mengenai cara beretika yang baik di dalam berteman atau pergaulan. Jika ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar video ini ya.
Cukup sekian pembelajaran online dari saya, semoga membawa manfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.